Salam anak-anak, bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Tetap di rumah aja dan patuhi protokol kesehatan. Dan hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Bertemu dengan Pak Daman lagi di kelas 5 pembelajaran 13 dengan judul Jadilah Berkat Bagi Sesamamu, diambil dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1-4 dan Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 41-47, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32-47. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, persiapkan alat baca tulisnya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami dapat bertemu dalam pembelajaran online ini ya Tuhan. Engkau berkati kami, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, dan ajar kami pada hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menceritakan cerita di dalam Injil Lukas pasal 21 tentang persembahan seorang janda miskin. Dan yang kedua, siswa dapat mengerti tentang menjadi berkat bagi sesama. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari tentang menjadi berkat bagi sesama. Oke anak-anak, mari sebelum kita memulai pembelajaran kita, yang pertama mari kita akan membaca Injil Lukas pasal 21 ayat 1-4. Mari kita membuka Alkitab kita baca pada ayat yang keempat, pasal 21 ayat keempat, dengan judul perikop persembahan seorang janda miskin. Ayat yang keempat, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Pembelajaran kita hari ini tentang menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama merupakan suatu alat bagi Allah untuk menyalurkan berkat kepada sesama kita, yaitu bahwa kita akan meneruskan berkat Allah yang diberikan kepada kita untuk membaginya, untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, sehingga kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, seorang janda miskin di dalam cerita Lukas pasal 21 ini menceritakan suatu persembahan hati yang diberikan oleh seorang janda miskin. Kalau kita lihat nilai persembahan janda ini, dia memberikan uang 2% yang nilainya tidak begitu besar, tapi dia memberikan apa yang menjadi kekurangannya dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan janda ini tidak begitu bernilai sebenarnya dalam mata uang di sana, atau dikenal dengan lepton. Nah, lepton ini bernilai dua keping dari mata uang Roma pada saat itu. Mata uang Roma disebut kuadran. Nah, satu kuadran ini yaitu 2% persembahan dari janda miskin ini. Nah, dibanding dengan persembahan orang kaya pada saat itu, karena Tuhan Yesus melihat ada juga yang memberikan persembahan yang banyak. Nah, tetapi bagi Tuhan Yesus ketika melihat persembahan seorang janda miskin ini, dia memberikan apa yang menjadi kekurangannya.
Nah, artinya bahwa persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini bukan dari berkat kelebihannya, tetapi dia memberikan dalam kekurangannya. Nah, hal ini memberikan satu pembelajaran bagi kita bahwa menjadi berkat bagi sesama atau memberikan persembahan kepada Tuhan tidak dibatasi oleh seberapapun besar dan kecilnya persembahan atau berkat yang kita berikan. Tetapi dari persembahan janda miskin ini kita belajar bahwa dia tulus, ya, tulus memberikan persembahan ini. Sebenarnya janda seorang miskin ini membutuhkan hal itu, tapi karena dia memberikan dengan tulus dan sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan, maka dia rela memberikan persembahan 2 peser itu. Sehingga hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama. Artinya bahwa kita akan menjadi saluran berkat ketika Allah memberkati kita. Nah, anak-anak, ada seorang tukang beca namanya Pangli, seorang yang hidup di daerah Kumuh. Dia juga seorang bekerja sebagai tukang beca, tetapi dia bisa menolong dan mensantuni anak yatim pada saat itu. Jadi setiap penghasilan dari tukang becanya, dia memberikan bagian untuk membagikan berkat bagi kebutuhan anak-anak yatim di Nusa. Pembelajaran bagi kita bahwa dalam kekurangan maupun dalam kelemahan kita bisa menjadi berkat, atau kita bisa memberkati orang lain baik dalam kekurangan dan kelebihan kita. Nah, anak-anak, di jemaat mula-mula juga di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, di sana jemaat mula-mula itu bersekutu, saling menguatkan, setia kepada Tuhan dan saling menolong. Pada saat itu mereka berkumpul tanpa ada satu kekurangan dalam kebutuhan, karena mereka bisa menjual apa yang menjadi harta milik mereka dan dibagikan kepada sesama yang membutuhkan, yang memiliki kekurangan pada saat itu. Mereka saling menguatkan, saling menopang apa yang menjadi kekurangan satu dengan yang lain. Mereka akan menolong dan menutupi apa yang menjadi kekurangan jemaatnya satu dengan yang lain, sehingga mereka menjadi berkat bagi lingkungannya, bagi sesamanya. Dan di sanalah mereka bisa mengerti bahwa sumber berkat adalah Allah itu sendiri, dan kita sendiri, anak-anak di rumah dan manusia itu sendiri, harus menjadi saluran berkat bagi sesama. Ibarat saluran pipa air yang tersumbat akan tidak bisa mengalir dan tidak bisa menjadi berkat karena mementingkan diri sendiri, dan sifat kesombongan, sifat iri hati, sifat pelit itu menjadi penghalang untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, anak-anak, menjadi berkat bagi sesama itu suatu ucapan syukur kita kepada Allah. Kalau kita menerima berkat dari Allah, dan harus bisa menjadi saluran bagi sesama, sehingga berkat itu terus mengalir, dan sehingga kita saling mengasihi sesama, sehingga tidak ada satu halangan apapun untuk menjadi berkat, baik dalam kekurangan maupun dalam kelebihan kita tetap selalu menjadi berkat bagi sesama.
Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita telah belajar seorang janda miskin yang memberikan persembahan dalam kekurangannya dan ketulusan hati ucapan syukur dari seorang janda miskin. Dan kita belajar juga seorang dari tukang beca pamuri, baik dalam kekurangannya dia bisa menolong anak yatim dan memberikan kebutuhan mereka. Dan terakhir kita belajar dari jemaat mula-mula orang Kristen yang saling menopang, saling memberkati, dan saling menutupi apa yang menjadi kekurangan kebutuhan jemaatnya pada saat itu, sehingga mereka saling mengasihi, menguatkan di dalam Tuhan, dan mereka dapat bersyukur dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, hari ini kita telah belajar itu semua, dan tetap di rumah aja dan patuhi protokol kesehatan 5M.